Berapa biaya servis di kilometer 40.000 untuk Honda View ini? Berapa biaya servis mobil Honda di kilometer 40.000? Ya, sebelum ke intinya gue akan bercerita dulu sedikit kenapa gue servis di bengkel resmi. Jadi yang pasti spare partnya itu teman-teman ori ya kan. Terus dulu gue pernah punya pengalaman buruk. Jadi dulu pernah servis tapi di bengkel biasa itu ada part yang diganti ya kayak KW-KW gitu, dan akhirnya umurnya itu nggak panjang teman-teman ya. Di dealer resmi itu kenapa ya mahal? Yang gue sebutin tadi karena partnya ori ya kan. Jadi kalau mahal sedikit ya wajar lah, karena barangnya kan udah pasti berkualitas. Terus kalau nyervis di bengkel resmi itu sesuai buku servis teman-teman. Jadi sesuai buku petunjuk apa aja yang dicek itu sudah ada ketentuannya di buku servis. Beda seperti di bengkel pinggiran. Kalau kita nggak ngomong keluhan, udah pasti nggak akan dicek. Tapi kalau di bengkel resmi, tanpa kita harus ngomong pun pasti akan dicek teman-teman. Ya pokoknya sesuai sama buku petunjuk atau buku servis. Jadi ternyata di KM40 itu termasuk servis besar teman-teman. Jadi biayanya membengkak. Nanti gua akan share berapa biayanya. Kenapa mahal servis di bengkel resmi? Yang gue sebutin tadi karena partnya ori. Itu kayak kanvas aja. Gue kemarin searching di Flash, kanvas rem depan itu di online itu ada harga yang 100 ribuan loh, bayangin 100 ribuan. Cuman kan gue nggak tahu kualitasnya kayak gimana, sedangkan yang ori itu harganya 500 ribu cuy. Bayangin, perbandingannya memang jauh, tapi gue nggak tergiur gitu dengan harga murah. Yang kayak KW gitu kan ya oke lah murah, tapi kan kita nggak tahu kualitasnya kayak gimana. Ada juga yang komen servis di bengkel resmi jadi membengkak di luar dari estimasi. Jadi gini ya, ini versi gue ya teman-teman ya. Ya sorry kalau gue salah. Kenapa membengkak? Jadi gini, ini pendapat gue aja. Misalkan estimasi 1 juta, kenapa jadi membengkak? Karena yang gue tadi bilang, bengkel resmi itu ngikutin buku petunjuk ya, buku petunjuk yang ada apa aja yang harus dicek itu semua di buku ini tertera. Jadi kenapa membengkak? Karena ada part-part yang habis yang harus diganti. Sebenarnya kalau dari estimasi itu ya nggak akan jauh. Kalau misalkan 1 juta ya udah itu 1 juta. Nah kalau membengkak itu ya karena ada part yang habis pakai. Kayak misalkan gue kasih contoh kanvas rem, terus ban, itu kan habis pakai gitu loh. Jadi kalaupun membengkak ya menurut gue wajar. Apalagi yang mobil usianya sudah mendekati 5 tahun. Kayak mobil gue ini udah sekarang tuh udah 6 tahun, padahal kilometernya baru sekarang itu mendekati 50.000 ya. Jadi nanti next ke depan servis 50 km. Sekarang berapa biayanya di kilometer 40.000? 40.000 itu termasuk servis besar teman-teman ya. Jadi banyak banget yang dicek. Saya lihat di buku ini tuh ada 17 item yang dicek. Jadi nggak heran biaya servisnya itu mahal. Oke ya.
Untuk estimasi nih teman-teman ya, mungkin teman-teman juga ada yang mau diservis mobilnya. Ini gua kasih gambaran. Untuk olinya, itu 500.000, 520. Lalu ada ring tab oli itu 9.000. Lalu ada gemuk rem itu 32.000 satu item ya. Lalu ada filter oli 41.000. Lalu di kilometer 40.000 itu diganti busi teman-teman ya. Jadi businya diganti 4, itu harganya 31 ribuan. Jadi totalnya 124 untuk busi ya. Nah, untuk subtotal biaya servis part-partnya aja nih dulu. Partnya itu totalnya itu 726. Lalu ada PPN 79.000 dan biaya jasa servis plus PPN itu 693. Jadi totalnya 1.498. Itu biaya servis di kilometer 40.000. Untuk harga ini bisa saja berubah, apalagi teman-teman ya, apalagi ada part yang rusak di luar dari buku ini, kayak misalkan yang gue bilang tadi, kanvas rem. Nah sekarang juga gue udah diinfokan pas di servis di kilometer 40.000, diinfokan bahwa karet support subleger itu harus segera diganti. Jadi next di kilometer 50.000 itu gue pastikan harus ganti karet support. Dan terbukti gitu, sekarang kalau di jalan yang jelek itu kerasa nggak enak, ada bunyi glutuk-glutuk. Sebentar lagi gue akan servis di kilometer 50.000. Sebenarnya di kilometer 50.000 itu mungkin akan lebih murah dibanding 40.000, karena 40.000 itu termasuk servis besar ya. Nah sedangkan 50.000 itu bukan servis besar, servis biasa. Tapi ada part-part yang udah diinfokan pas waktu servis bulan lalu, yaitu kanvas rem udah mau habis ya kan, karet support juga udah habis. Jadi dipastikan di kilometer 50.000 itu pas servis harus ganti cuy. Apalagi piringannya, gue lihat piringan sebelah kiri udah baret-baret, pasti biayanya kalau diganti sama itu membengkak. Tapi kalau ngikutin buku ini sih standarnya ya, itu mungkin di bawah 1 jutaan untuk biaya servis. Gue cek dulu berapa biaya servis di kilometer 50.000 untuk mobil Brio. Ini untuk estimasi ya, untuk gambaran buat teman-teman yang mungkin sama mobilnya, mobil Brio mau diservis. Ini estimasi di kilometer 50.000 gue infoin. Untuk olinya itu 520.000, lalu tab oli 9.000, lalu gemuk rem 32.000. Total spare partnya itu 561. Ditambah biaya servisnya itu 363, dan itu sudah termasuk PPN ya. Jadi total keseluruhannya 985, di bawah 1 juta teman-temannya. Jadi teman-teman yang mau servis di kilometer 50.000 itu biayanya estimasi di bawah 1 jutaan. Itu di luar part yang akan diganti atau di luar part yang habis pakai, kayak misalkan kanvas rem yang gue bilang tadi, atau karet atau ban. Itu di luar itu ya. Mungkin gue juga akan membengkak, soalnya udah banyak banget nih PR yang harus gue ganti. Makanya nggak heran kenapa orang-orang yang mungkin duitnya banyak atau pengusaha itu menjual mobil yang baru usianya 2-3 tahun itu, atau paling lama 5 tahun itu udah dijual. Karena menurut gue sih wajar gitu. Soalnya usia pakai itu ya sekitar 5 tahun itu udah pasti jajan-jajan. Gak heran orang-orang yang pembisnis itu mereka menjual mobil tersebut. Teman, mungkin itu ya video kali ini. Mohon maaf
Bila ada salah-salah kata, saya Dani undur pamit. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.